Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Marlina dengan NPM 2150300117 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan skolastisisme. Menurut Harun Hadiwijono 1992, skolastik berarti mengungkapkan, muncul pada abad pertengahan, diusahakan dan terikat dengan tuntutan pengajaran di sekolah. Artinya, ilmu pengetahuan pada abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terikat dengan ajaran yang disampaikan di sekolah-sekolah itu. Secara metafisika atau hakikat kenyataan, semesta ciptaan Tuhan. Seperti yang diajarkan Aristoteles dengan prinsip Hail yang berarti materi dan morph yang berarti bentuk. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu kecuali Allah dan malaikat merupakan kesatuan dari materi dan bentuk. Lalu, manusia adalah ciptaan Tuhan. Dalam ajaran Plato, karena hubungan antara badan dan jiwa sebagai bentuk dan materi atau sebagai aktus dan potensi, maka jiwa bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Lalu, menurut Thomas Aquinas yang mengakui ajaran Aristoteles, makhluk alamiah natural being, makhluk berpikir atau penalar rational being, dan makhluk bermasyarakat zoon politikon. Secara epistemologi atau hakikat pengetahuan, menurut filsuf, kebenaran absolut dapat diperoleh manusia berdasarkan keimanan atau faith, tetapi manusia dapat memperoleh kebenaran tentang benda-benda melalui rasio atau akal dengan cara berpikir. Keduanya tidak bertentangan, karena keimanan menjadi sandaran utama ketika akal telah mencapai batas kemampuannya. Secara aksiologi atau hakikat nilai, karena Tuhan adalah kebaikan akhir, maka manusia harus berbuat baik. Mengapa demikian? Karena manusia harus hidup lulus dari ujian kebajikan dengan penuh tanggung jawab moral atas dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan terhadap Tuhan. Dan juga, kekurangan pengetahuan memungkinkan manusia memilih yang jahat karena kesalahdugaan bahwa hal itu adalah baik. Dalam pengertian ini, jahat adalah salah atau keliru. Sebab itu, manusia harus membangun kebiasaan berbuat baik supaya ia mau konsisten memilih yang baik dalam perbuatan-perbuatan etisnya. Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Sekolah sebagai tempat berkembangnya siswa, sekolah juga harus mau menerima pikiran-pikiran siswa dan memperkuat kemauannya. Artinya, skolastisisme juga mengajarkan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengembangkan intelektualnya saja atau kemampuan fisikal saja, melainkan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia agar dapat hidup selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, kurikulum pendidikan harus meliputi agama dan ilmu kemanusiaan, humanisme, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, dan kemampuan intelektual. Dikutip dari buku besar, dalam konteks ini, isi pendidikannya meliputi pendidikan liberal yang mencakup pengembangan mata pelajaran fundamental yang berkenaan dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kemampuan-kemampuan intelektual. Adapun bagi orang-orang tertentu, diberikan pula studi mata pelajaran instrumental yang dibutuhkan untuk hidup. Yang ketiga, metode pendidikan. Formal dalam mendisiplinkan pikiran, memperkuat keimanan, dan berbuat kebajikan. Menurut penganut skolastisisme, artinya adalah menggunakan metode formal dalam rangka mendisiplinkan pikiran, sedangkan untuk memperkuat keimanan yaitu mempersiapkan jiwa dalam kemauan untuk berbuat kebajikan. Peranan guru. Guru harus menjadi teladan dan dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Artinya, guru harus menjadi tiruan yang baik dalam pengelolaan kelas maupun dalam peranan pengembangan pengetahuan siswa. Peranan siswa yang harus menghormati guru. Mengapa? Karena itulah kebenarannya. Kesimpulannya adalah, dalam filsafat pendidikan skolastisisme digambarkan bahwa skolastisisme membantu manusia untuk berkembang dan belajar mengasah kemampuannya sendiri agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekian
presentasi tentang filsafat pendidikan skolastisisme. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pemaparan yang kurang tepat. Terima kasih.